Berkah Dalem. Hari ini merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Juni 2022, pukul 9 pagi di Aula. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Juni 2022, pukul 5 sore dengan petugas KOR OMK, Dirijen Saudari Maria Dwika, Organis Saudari Febri dan Jarwo, Pemazmur Saudara F.Ek Bowo, Lektor Saudari Agatha, Misdinar, Damar, Mario, Putri dan Desta, Prodiakon Bapak Antonius Eko Nugroho dan Bapak Gregorius Hartono, Tata Altar, tim Tata Altar, non-liturgi Pia dan Bir. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama sebesar Rp316.000. Kolekte kedua sebesar Rp293.000. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp856.000. Kolekte kedua sebesar Rp755.000. Kolekte ketiga sebesar Rp533.000. Teks misa sebesar Rp67.000. Gereja telah menerima sumbangan untuk pembangunan pos keamanan dan talut. 1. Dari Bapak Sujiarto sebesar Rp2.500.000. 2. Dari Bapak dan Ibu F.Ek Hirnanto, lingkungan Santo Stefanus Ngablak sebesar Rp2.500.000. 3. Dari Ibu Samah, lingkungan Santa Ana Merapi Utara sebesar Rp1.000.000. Pengumuman tahbisan imam yang akan diterima oleh 2 diakon Diosesan Keuskupan Agung Semarang yaitu 1. Diakon Marcelinus Victor Derajat Setiawan berasal dari Paroki Santa Aloysius Gonzaga Moncosongo. 2. Diakon Kosmas Kristian Timur berasal dari Paroki Santa Peran Maria Tak Bernoda, Nanggulan, Kulon Progo. Kedua diakon akan menerima sakramen tahbisan imam dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Rabu, 29 Juni 2022 di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan pertama. Saudara Laurentius Oka Dwi Nugroho dari lingkungan Santo Stefanus Ngablak dengan Saudari Christine Dita Irawati dari Paroki Santa Teresia Sedayu, Yogyakarta. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahu kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul bersama-Mu sendiri yang membimbing kami.
membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keperpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita sambut kedatangan Romo beserta para petugas dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, hari ini Bunda Gereja merayakan pesta yang pokok dari hidup imannya, karena kita tidak pernah bisa lepas dari ucapan rumusan dalam keseharian kita, Tritunggal Maha Kudus. Dalam setiap doa selalu kita buat, sekaligus kita ucapkan juga dalam hal-hal tertentu yang kadang kita membutuhkan dan merasa sekali bahwa kebersamaan Allah Tritunggal menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita kadang masih kurang bisa menghayati makna dari misteri Tritunggal Maha Kudus ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya bersama dengan
dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Amin. Pembacaan dari kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai pekerjaannya yang pertama. Sudah zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadikan kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan
hingga Engkau mengindahkannya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah
Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa saja yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya mempunyai iman akan Tritunggal. Itu dasar yang pokok yang saya temukan dalam bacaan kedua surat kepada jemaat di Roma. Itu jelas Tritunggal sudah dijelaskan di situ. Kalau dalam bahasa Jawa, Tritunggal itu masuk dalam istilah kekeran. Nek basa menterenge ya mungkin iso tremendum, itu angker. Nek cara dunia lain lagi misteri. Tetapi yang dimaksud kekeran itu memang ya ini harus diugemi sungguh. Paribasan atau ungkapan kata-kata kowe rasa kudu takon pokoke lako nono. Dawuh Bapak langsung pergi. Saya masih ingat dulu waktu di Solo itu ada ibu-ibu yang saya parabi itu mak lampir. Lalu selesai misa pagi ada bapak yang saya suruh panggil, Pak nyuwun tulung dicelukke mak lampir. Langsung pergi karena apa tadi? Romo sing dawuhi. Begitu sudah lari balik lagi sapa ta Romo? Saya urung cetha kowe wis langsung melayu, pekok. Ya. Ya itu namanya wis ora usah takon pokoke lakoni. Maka tidak perlu heran kalau kita melihat Allah sebagai yang sinengker tadi, sebagai yang agung, tak terselami di dalam kemahasempurnaan mengatasi akal budi kita. Mungkin yang asmane nganggo budi-budi itu juga diingatkan. Arep jenenge budi ning ra iso bakal ngonceki Gusti nganti cetha. Tidak perlu heran, apalagi kita tidak perlu goyah imannya. Kalau kepada kita ditanya tentang Tritunggal Maha Kudus itu dan tidak bisa menjawab atau menjelaskan secara tuntas, jelas dan mudah. Termasuk homili saya ini kalau Bapak Ibu nanti tetap bingung ya puji Tuhan. Ya, memang saya tidak mau homili menjelaskan dengan jelas karena saya sendiri juga belum tahu dengan jelas. Nanti kalau kita sudah masuk liang lahat baru tahu. Ya, tunggu jadwal.
Tidak perlu pula kita merasa bahwa orang lain yang bertanya, yang mempersoalkan itu bisa mengerti, memahami dengan jelas. Saya pernah cerita Monsinyur Narko almarhum itu ketika ditanya orang, kalau Bapak Uskup bisa menjelaskan kepada saya mengenai Tritunggal, saya akan masuk Katolik. Tapi jawaban Monsinyur apa? Kamu masuk Katolik dulu baru saya jelaskan. Karena itu soal rasa. Sama mungkin Bapak Ibu ngeloke koncone itu, kaya ngono rupane kok kowe gelem. Ini kan soal rasa. Sing iso ngrasake iki aku ora kowe. Nek kowe iso ngrasake mesti mbok pek. Gitu kan? Itu soal rasa. Jujur sebetulnya kita pun tidak akan bisa tuntas menjelaskan. Sebetulnya tidak mungkin otak kita manusia ini, siapapun itu menjelaskan secara jelas benar tentang Allah, bahkan sekalipun itu dikatakan sebagai pengertian kebenaran yang sahih, misalnya pakar tentang Allah, teolog, profesor teolog, enggak. Kalau mau jujur, saya berkali-kali selalu mengulang ini. Menjelaskan yang Maha Esa itu saja tidak mudah, apalagi Tritunggal Maha Kudus. Misalnya kalau orang mengatakan Esa, Esa itu macam apa? Esa yo satu, ngeyel kandhani. Tapi satu ki ya istilah. Satu itu bisa dipakai untuk apa? Menyebut penyebutan istilah-istilah yang juga banyak. Kalau orang mengatakan satu keluarga, yang dalam pikiran kita apa? Bapak, ibu, anak, cucu mungkin. Kalau orang mengatakan 1 kilogram, di sini terangkum jumlah yang lebih dari 1 kilogram beras. Ono pirang bulir. Sak bis, 1 bis. Ada berapa tempat duduk? Rodanya berapa? Kru awak bus berapa? Sing numpak berapa? 1 bus. 1 liter air. Sekarang ilmu pengetahuan semakin menjelaskan 1 liter air itu ada beberapa molekul. Molekul ki apa ya? Sing plutuk-plutuk kayak. Senyawanya apa saja. 1 kali putaran. Gambaran kita akan mubeng ini tok. Ada berapa diameternya? Ada berapa lintasannya? Berapa jumlah kelilingnya? Sak bongkok kayu ada berapa batang? 1 kawanan, 1 rumpun, 1 kemasan dan seterusnya. Kata 1 ora gampang jelaske. Umpamane muni 1 hati, piye le mbayangke? Mosok hatimu hatiku jadi 1. Belum lagi kalau kita nyanyi 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa. Wong 1 bahasa wis sing kono muni apa ngene iso nangkep beda kok ya. Belum lagi kalau 1 bahasa itu dialeknya beda-beda. Orang Jawa, orang luar Jawa beda. Kalau orang Flores tuh tanya apa, kamu sudah kenyang? Itu bukan kok sudah kenyang kamu, kenyang kamu sudah. Bahasanya Indonesia diwalik. Apa pula kau? Piye? Gitu? Tapi orang bisa komunikasi. Belum lagi iklan di TV itu, air isu dekat.
Artinya apa? Airnya sudah mengalir. Tapi kita di sini nangkepnya, oh airnya sudah datang, sudah dekat. Orang dalam bahasa Indonesia mengatakan air sudah dekat. Orang sing ra krungu dikira oh ana susu. Padahal satu bahasa Indonesia. Belum lagi satu penampilan. Berapa yang tampil? Bagaimana penjelasannya? Tidak mudah, bahkan justru penjelasannya satu itu luwih angel ketimbang Tritunggal. Kalau mau jujur. Karena 3 itu jelas jumlah. 1 itu itu baru persoalan kata Bapak Ibu sekalian. Istilah, dan belum tentu kita akan bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai hakikat. Menyangkut istilah untuk dikenakan pada yang namanya Allah yang Maha Kuasa. Gereja mengajarkan ada satu hakikat, 3 pribadi. Bapak Ibu saudara saya terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kan istilah Tritunggal itu muncul bukan dari gereja awal, tapi karena gereja ke Yunani ngon wong pinter, jadi kudu dijelaske. Tapi kita bisa belajar menangkap makna Tritunggal itu dari kitab suci. Terutama lewat bacaan-bacaan hari ini, sebetulnya kita sudah bisa merasa dibantu di dalam memahami tentang Allah yang kita imani sebagai Tritunggal Maha Kudus itu. Simak misalnya bacaan yang pertama dari kitab Amsal. Ini jauh sebelum Tuhan Yesus menyebut Tritunggal atau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kitab Amsal tadi kita menemukan rumusan tentang Allah yang berpangkal pada pengalaman religius. Itu pengalaman yang masih abstrak. Kalau kita sekarang Tritunggal menjadi bagian iman kita, itu sudah pengalaman iman. Bukan pengalaman religius lagi. Maksudnya bahwa dari alam semesta dan kehidupan nyata kita sehari-hari, kalau kita merenung dengan serius, sudah pasti bisa menemukan konsep atau istilah tentang Sang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, penyelenggara kehidupan kita. Dan rumusan yang dipakai di dalam kitab Amsal tadi bagus. Tuhan yang telah menciptakan aku, pencipta ya. Bumi, samudra raya, air, gunung, padang belantara, langit, laut dan daratan. Ini dalam rasa kekecilan manusia, diri kita, dan luar biasanya alam semesta, meski menganggapnya manusia sebagai yang istimewa di hadapan Yang Maha Kuasa, bahkan menjadi kesayangannya. Jadi ini sudah kita dari bacaan pertama sudah bisa membayangkan, oh ya, ada Allah yang Maha Kuasa. Judul bacaan yang kedua, surat Santo Paulus kepada umat di Roma, jelas merangkum Allah Tritunggal. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau mau ditulis tebal, Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus, tulis tebal juga. Di dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. 3 yang disebut. Kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Ya, kesatuan Tritunggal, Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Itulah rumusan pengalaman iman yang menunjuk dengan jelas persona Allah 3 pribadi di dalam satu hakikat. Kita dibenarkan karena iman. Buahnya hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ada tuh lagunya itu, cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, gitu, oleh Roh Ilahi. Nah, saya kemarin di Evata itu doraken lebih iso nyambung. Ya, maka di ngablak sing do genep mestinya lebih nyambung. Nyambung artinya dong ya. Ya, maka kalau kita menyanyikan lagu apa tadi?
Cinta kasih Allah dicurahkan, wis menyanyikan Tritunggal saja nih. Kita bisa nggo lagu nganten apa ya? Betul nggih? Nganten ora? Roh Kudus gitu. Roh Kudus sing dadi nganten. Jadi lagu itu sudah menyimpulkan itu. Dan kalau orang bisa menghayati Tritunggal Maha Kudus yang seperti itu, akan kuat dan menemukan makna dari setiap peristiwa hidupnya. Karena hidupku ada di dalam Tritunggal, hidupku ada di dalam damai sejahtera. Maka setelah tanda salib, Romo membaca buku liturgi mesti damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Tritunggal beserta kita. Istilahnya bisa bermegah di dalam kesengsaraan sekalipun, kata Paulus. Bermegah dalam kesengsaraan itu banyak diceritakan oleh para pahlawan, tentara yang berjuang sampai akhirnya berhasil. Ya. Kesengsaraan itu menjadi alasan bagi kita untuk bermegah. Dan karena kesengsaraan itu, kata Paulus, akan menimbulkan ketekunan. Wong sing sengsara, sing rekoso, miskin, uripe keserakat mesti luwih tekun. Nek ra nekat. Lalu setelah tekun akhirnya menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Urut jadi sengsara, isih iso bangga, bar kuwi isih iso tekun, bar kuwi isih iso punya pengharapan. Karena sudah tahan uji. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan karena apa? Orang yang punya pengharapan adalah orang yang punya andalan, yaitu Allah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Yohanes di dalam Injil, pemilik dan pemrakarsa manusia dan alam semesta itu disebut sebagai Bapa. Dan untuk memahami Bapa yang sedemikian itu, kita memerlukan penerang yang menjelaskan dan membimbing kita, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dengan Roh kebenaran itulah kita bisa memahami apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Singkatnya, kita dimungkinkan untuk menghayati dan dihidupi oleh Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah sendiri. Maka kalau beberapa waktu lalu ada yang orang tidak Kristen malah ngomong ke mengenai Tritunggal sing bleketet ra karuan gitu, ngono kok ya ra isin, merasa saya paling tahu gitu, padahal paling pekok. Setora Katolik ora Kristen kok iso ngomong ke Tritunggal itu pekok. Tampil di TV beberapa kali waktu itu ya. Saya tidak usah nyebut namanya ya. Karena nanti kalau neng YouTube, wah Romo Koko nyebut iki, wah langsung ya. Tapi jelas amat memalukan dan gemeske ya. Wong ora Katolik, ora Kristen kok ngomong ke Tritunggal merasa paling benar. Wong sing Katolik, sing Romo, sing uskupe ora iso njelaske sampai detail. Karena kalau sudah menjelaskan itu berarti sudah di atas Allah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Santo Agustinus waktu itu memikirkan mengenai Allah Tritunggal lalu merenung di pinggir pantai. Dan sindiran yang muncul apa? Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Anak kecil membawa ember lalu mengambil air dari laut dan buat sumur. Setiap kali diambil dimasukkan sumur. Ditegur Santo Agustinus, apa yang kamu buat? Saya mau memindah air laut itu ke dalam sumur yang kubuat. Lalu anak kecil itu hanya mengatakan, persis kamu memikirkan Allah di dalam otakmu yang sekecil itu. Tidak mungkin. Allah itu yang menciptakan otak kita, masa otak kita ngotak-atik Allah. Apa no Bapak Ibu duwe wedhus sing gawe kandang dhewe. Wedhus milenial ya. Maka kita pun juga begitu, tidak mungkin kita ngotak-atik Allah karena otak kita buatan Allah juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kesimpulan dari kitab suci yang kita renungkan hari ini adalah bahwa kita bisa mengenal, bisa menghayati kehidupan kita bersama Allah karena Roh Kudus.
Karena itu harus dikatakan bahwa kita mengenal Allah itu anugerah dari Allah sendiri. Jadi kita mengenal Allah itu pun anugerah Allah. Rahmat luar biasa. Termasuk kalau kita mau jujur sekarang ini, kita menjadi Katolik itu pun anugerah yang luar biasa. Saya sering merenung begini, ngopo aku mbiyen kok iso lahir di keluarga Katolik? Kalau tidak, mungkin aku tidak akan mengenal Tritunggal. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa memahami, mengerti, menghayati kehidupan di dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka mari kita senantiasa mohon rahmat untuk selalu dan makin tambah iman kita, supaya kita makin sempurna di dalam mengenali, menghayati hidup di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus, dan di dalam Bapa. Seperti kata Paulus tadi, hiduplah dalam kebenaran, dalam damai sejahtera Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Kita pakai dongasto puji syukur nggih. Kita pakai syahadat yang panjang. Mergo hafal ya maca nggih. Halaman atau nomor berapa? Nomor 2 nggih. Kula teng TPE tadi nggih. Kita doakan bersama bergantian nggih. Romo ana lat-lete mboten niku? Napa kabeh padha? Ya wis bareng wae nggih ben kita Allah Tritunggal semua. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di sorga dengan pengantaraan Yesus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami.
sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi paroki kita, ya Bapa, semoga umat di paroki kami membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan Dikau. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putramu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi, dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan napas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini, atas Yesus sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal.
apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubin dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kasihanilah kami, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai.
Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah yang mewartakan kepada kita tentang Allah Tritunggal. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama, seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kita telah merayakan Ekaristi Tritunggal Maha Kudus. Semoga kita semakin disempurnakan dalam hidup iman, dan Tritunggal Maha Kudus adalah hidup kita sehari-hari. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Dan semoga Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.